إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البني إلى رئيس سيدي ومرشدي ومربي رشيد محمد أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الحنان يغفر لمن شاء بفضله ويعذب من يشاء بأدله لا إله إلا هو ذو الجلال والإحسان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد النبي آخر الزمان وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا في كل وقت وأوان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat bertemu dan berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh, yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki hari yang ke-8 daripada Ramadan yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih berada di 10 awal daripada Ramadan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu minan aitqum minan nar.
Ramadan itu 10 awal 1 sampai 10 limpahan rahmat Allah. Dari 10 sampai 20 limpahan ampunan Allah. Dari 20 sampai berakhir Ramadan adalah kebebasan daripada api neraka. Marilah dalam suasana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita sama-sama mengkaji dan mentelaah kembali di balik hikmah puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita beribadah puasa karena puasa itu adalah mengandung rahasia dan hikmah-hikmah yang kita tidak akan pernah bisa menggali secara tuntas apa hikmah dan rahasia puasa tersebut. Imam Al-Ghazali rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan puasa itu adalah miftahul ghaibiyah, pembuka kegaiban. Apa yang dimaksud puasa itu adalah membuka kegaiban. Biasa kalau kita berbicara gaib, mungkin selalu dalam pikiran kita itu adalah alam subalah. Selalu pikiran kita itu adalah alam jin. Selalu pikiran kita itu adalah alam roh. Apa yang dimaksud dengan gaib? Gaib itu adalah sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Itu adalah gaib. Mungkin bahasa kerennya itu adalah abstrak. Atau bahasa lainnya itu adalah sesuatu yang tersirat, bukan sesuatu yang tersurat. Kenapa? Karena fakta, kenyataan bahwa kita ini berada di alam konkret, kita berada di alam syahadah, kita sekarang ini berada di alam muluk, kita sekarang ini berada di alam dunia yang disebut dengan alam nyata. Selebihnya itu alam belum nyata, tidak terlihat oleh mata kita. Alam jin memang kada terlihat mata kita. Alam malaikat kada terlihat oleh mata kita. Kemudian alam langit tidak terlihat oleh mata kita. Alam barzakh tidak terlihat di mata kita. Maka semuanya itu disebut gaib. Puasa adalah membuka kegaiban. Kegaiban apa yang dibuka oleh puasa? Mari kita telah. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berpuasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan menahan haus dan lapar. Mungkin bahasa yang kita alami, insya Allah habis zuhur jam 2, jam 3 rata-rata awak kita, tenaga kita sudah lemah. Ini satu. Apa yang kita lihat kada lain adalah Allah ingin memperlihatkan kepada orang yang beribadah puasa, Allah ingin memperlihatkan kepada kita bahwa manusia sekuat apapun kalau kada makan pasti lemah. Maka di saat itulah manusia akan kenal Allah. Saat itulah manusia akan membuka pikiran
saat itulah manusia akan terbuka apa yang tersirat, bahwa yang maha kuat itu adalah Allah. Berangkat inilah dengan puasa, Allah langsung ingin memperlihatkan kepada diri kita bahwa siapa Dia dan siapa Allah. Kenapa? Berangkat firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu itu jelas nampak apapun keberadaan Allah. Afala tubsirun, apa kalian tidak melihat? Ini ada lagi korelasinya dengan hadis Nabi. Sebagian mengatakan ini adalah perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal nafs, diri, berarti dia mengenal Allah. Inilah yang coba kita urai sedikit demi sedikit. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitabnya yang bernama Jauharatut Tauhid mengatakan, unzur ila nafsika, pandang dan pikirkanlah dirimu. Summan taqili ila alamil ulwi, kemudian berpindahlah pandanganmu ke alam yang di atas. Summas sufli, pindahlah pandangan dan pikiranmu ke alam bawah, yaitu bumi. Tajid bihi sun'an badi'al hikam, engkau akan melihat betapa indahnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kembali, siapa yang mengenal dirinya, dia pasti mengenal Allah. Diri yang mana? Diri kita ini ternyata ada dua. Pertama, ada yang disebut dengan diri zahir, diri yang tersurat, diri yang nampak. Yang kedua, ada yang disebut dengan diri batin, diri yang tersembunyi, diri yang tidak terlihat mata, diri yang tersirat. Bahasa lain, ada diri yang terdiri, ada diri yang terdiri, ada diri yang tersusun dari organ-organ tubuh, ada diri yang tidak tersusun daripada organ tubuh. Maka Allah menganjurkan kita agar melihat diri kita ini, agar kita kenal Allah. Man arafa nafsahu annahu ghairu mawjudun ba'dal adam, arafa anna rabbahu huwal mujidu huwal awwal. Coba kita melihat dua diri ini.
Kita lihat dulu diri zahir kita yang disebut dengan diri nyata, diri terdiri daripada organ-organ tubuh. Siapa yang mengenali dirinya dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini ada, asalnya tidak ada. Pasti asalnya kita ke dada, kemudian ada, maka dia akan kenal bahwa dirinya ini ada yang mengadakan, bahwa dirinya ini tidak serta-merta ada, bahwa dirinya ini ada bukan tiba-tiba, bahwa dirinya ini ada bukan kebetulan, tapi dirinya ini ada, diadakan oleh Allah Al-Mujid yang mengadakan melewati beberapa proses pengadaan dan penciptaan diri kita tersebut. Yang berawal kita sudah tahu, khuliqal insanu mimma dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Manusia diciptakan dari air yang keluar antara tulang sulbi dan tulang rusuk, yaitu air sperma atau air mani. Air mani ini, baik air mani laki-laki dan air mani perempuan, bertemu di dalam satu wadah yang disebut dengan rahim, maka namanya berubah menjadi nutfah. Nutfah ini selama 40 hari dia berubah menjadi segumpal alaqah, segumpal darah. Segumpal darah ini 40 hari berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Segumpal daging ini mulai membentuk tubuh, dibentuk oleh Allah. Wa huwa yusawwirukum fil arham. Allah yang membentukmu di dalam rahim. Mulailah ada kepalanya, mulailah ada tangannya, mulailah ada batisnya, mulailah ada kemaluannya dan lain-lainnya. Setelah segumpal daging ini 40 hari, wa nufikha fihi ruh, dimasukkanlah ke dalam jasad ini yang disebut dengan roh, kehidupan. 4 bulan kurang lebih. Sampai dengan proses normal 9 bulan 9 hari, lahirlah seorang janin, jabang bayi. Maka beradalah dia di alam nyata, beradalah dia di alam dunia. Itulah awal keberadaan dia dalam kehidupan nyata ini. Hadirin rahimakumullah, man arafa nafsahu wujuduhu ba'dal adam. Siapa yang mengenal dirinya bahwa dirinya ini ada, tadinya tidak ada, dia pasti kenal bahwa dia diadakan. Yang mengadakan itulah yang disebut Tuhan.
yaitu Allah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terus menampakkan agar ini orang kenal dengan Allah. Kenapa? Karena kata Imam Ali karramallahu wajhah, arabtu rabbi bi rabbi, aku kenal dengan Tuhanku karena Allah yang memperkenalkan kepadaku. Terus berproses. Ini bagana kenapa bisa bepandir, bisa merangkak, semua kada dilajari. Bating kahung kada dilajari, ini kada dilajari. Ini adalah membuktikan sebuah pendidikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada jabang bayi. Man arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya bahwa dirinya tidak bisa apa-apa, bahwa dirinya dulu tidak punya kemampuan, maka dia akan kenal yang kuasa itu adalah Allah. Orang yang mengenal dirinya, orang alim, berilmu tinggi, hebat, tapi ketika dia kenal dirinya bahwa dulu dia tidak apa-apa, la ya'lamuna syai'an, tidak mengetahui apa-apa, sekarang dia tahu. Yang memberi pengetahuan itu siapa? Allah. Siapa yang mengenal dirinya dulu tidak punya pengetahuan, dulu dia tidak punya ilmu, maka dia pasti akan kenal Allah. Yang punya ilmu itu adalah Allah. Man arafa nafsahu bil ajzi, siapa yang mengenal dirinya ternyata dirinya itu lemah. Khuliqal insanu dha'ifan, manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan lemah, kada berdaya apa-apa. Kita jangankan hendak berjalan kuat, buka kuat, mengangkat sesuatu dengan gagah perkasa, oh ternyata la tataharraku zarrah illa billah, sebesar zarrah pun tidak akan bisa kita bergerak, tidak bisa menggerakkan benda sebesar zarrah pun illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah, dengan kuasanya Allah. Ibadah puasa mengajarkan kita agar kita kenal Allah. Kada pernah sekali-kali diri kita ini kuat, buktinya lemah. Mulai imbah zuhur sudah lemah, Kenapa? Karena kada asupan yang masuk ke dalam diri, dan seterusnya. Maka akan jelaslah yang maha kuat, yang maha kuasa itu adalah Allah. Maka dengan mengenal diri kita yang zahir ini, mulai ujung rambut sampai ujung batis ini, ternyata satu, dia akan Allah. Dua, keberadaannya tidak abadi, maka Allah lah yang abadi. Tiga, diri kita ini lemah, tidak ada punya kemampuan, yang punya kuasa itu adalah Allah. Diri kita ini tidak ada punya ilmu, la ya'lamuna syai'an,
Sekarang diberi oleh Allah Ta'ala ilmu dan sangat mudah oleh Allah Ta'ala untuk menghapus ilmu seseorang dalam dirinya itu. Maka diakankanlah bahwa yang punya ilmu dan yang alim itu adalah Allah. Maka lahirlah yang disebut dengan sifat 7, pemandangan atau syuhud. Batin kita memandang bahwa satu. Sifat 7 itu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. La qudrata illallah. Tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Wala iradata illallah. Tidak ada yang berkehendak kecuali Allah. La alima la ilma illallah. Tidak ada yang alim berilmu kecuali Allah. La hayya illallah. Tidak ada yang hidup kecuali Allah. La sami'a illallah. Tidak ada yang mendengar kecuali Allah. La basira illallah. Tidak ada yang melihat kecuali Allah. Wala mutakallima illallah. Kadada yang berkata-kata kecuali Allah. Maka dengan pemahaman ini, yang gaib, yang tidak tersurat, berupa ilmu ma'rifat pengenalan Allah, terbuka dengan hikmah puasa. Yang kedua, yaitu diri yang tersirat atau yang disebut dengan diri batin, atau yang disebut dengan diri terfiri, diri yang tidak kelihatan kepala tangan, diri yang tidak bisa diraba, yaitu roh. Roh. Siapa yang mengenal rohnya, diri zahirnya, diri batinnya, dia akan kenal Allah. Maka dalam sebuah riwayat, roh dan jasad kita ini dua-duanya diadakan Allah, tapi keberadaannya tidak sama, pengertian tidak sama awalnya. Ketika jasad kita ini adanya di alam dunia berawal umpama 27 April 2022 jam 2 lahir ke dunia. Ternyata diri kita yang batin, yang disebut roh ini, 5.000 tahun sebelum jasad kita ini ada, roh kita sudah ada. Diri kita yang batin ini sudah ada. Maka ketika jasad dan roh ini bersatu, dia disebutlah manusia. Disebutlah manusia. Hadirin rahimakumullah. Lalu ketika diri batin ini yang disebut dengan roh, yang ini yang disebut dengan hakikatul insan, disebut dengan hakikatul insan. Karena orang akan bertanya,
manusia itu apa sih sebenarnya? Atau ma hakikatul insan? Apa sebenarnya hakikat manusia? Ya hakikat manusia itu adalah roh. Karena roh itulah yang hidup. Bukan jasad kita ini yang hidup. Ketika roh berpisah dengan jasad, jasad ini mati, disebut mati, rohnya tetap hidup. Maka jasad inilah yang disebut yang mengalami kematian. Sebenarnya dia sudah dulu sudah mati. Karena hanya dimasuki roh aja jadi hidup. Makanya hakikat yang hidup itu adalah roh. Bukan batang tubuh kita ini. Nah, maka ketika kenal kita dengan roh, apa itu roh? Yas'alunaka 'anir roh. Qulir roh min amri rabbi. Mereka akan bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang roh. Jawablah, roh itu urusan Allah. Berbicara tentang roh secara mendalam, ini ada batasan. Sekali lagi, bicara roh secara mendalam, secara kupas tuntas, ini ada batasan. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri membatasi pembahasan tentang roh. Imam Al-Ghazali rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan Rasulullah sendiri dibatasi untuk menjelaskan tentang roh, apalagi kita sebagai ulama. Kenapa? Ada yang disebut kaidah kode etik dalam sebuah pembahasan. Yang penting bagi kita bahwa roh inilah yang disebut dengan diri batin. Roh inilah yang disebut dengan hakikatul insan. Dan roh ini lebih 5.000 tahun sudah tercipta sebelum jasad kita. Roh kita inilah yang dulu bersaksi kepada Allah. Tuhan berkata di alam roh, alastu bi rabbikum, benarkah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Roh kita menjawab, benar, engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Artinya roh diciptakan Allah. Ingat, roh itu dicipta Allah. Jangan dipadahkan roh itu Tuhan. Roh itu diciptakan oleh Allah. Nah, tinggal melihat jauh-jauh lagi bahannya. Bahan jasad ini dicipta Allah dari apa? Bahan roh ini dicipta Allah dari apa? Yang penting dulu kita kenal bahwa roh ini dari Allah, kembali kepada Allah. Roh di alam asalnya, alam roh, dia mesra dengan Allah. Dia sangat dekat dengan Allah. Namun ketika dia masuk ke dalam jasad, dia terasa gelisah, kadang mesra, gelisah, dia ingin mesra kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jiwa kita. Ketika jiwa kita dekat Allah, ketika jiwa kita zikrullah, maka akan terjadilah kemesraan antara roh dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kintar akhir hikmahnya. Ini sangat luas sebenarnya. Maksud ulun di sini titiknya apa? Yaitu kalau kita sudah tahu bahwa diri kita nanggai ini, ternyata orang lain nanggai itu juga, maka diulah Allah jasad ini berbeda-beda. Diulah Allah Subhanahu wa taala bentuk tubuh berbeda-beda. Ada nang hirang, ada nang coklat, ada nang putih, ada putih bersih, ada putih kalas, ada nang tinggi. Ulun sering katakan, manusia itu seperti 5 jari. Manusia itu seperti 5 jari. Ada nang gampal nang kayak ibu jari, ada nang tinggi kurus nang kaya jari telunjuk, ada nang tinggi ganal nang kaya jari tengah, ada nang sedang semampai manis nang kaya jari manis, ada nang halus kaya kelingkingan. Inilah bentuk tubuh manusia.
Semua Allah yang menciptakan. Kalau kita kenal bahwa jasad dan roh itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janganlah sekali-kali kita menghina, mencela, mencaci ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah sekali-kali menghina, membuka keaiban, keburukan manusia. Inilah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menutupi keaiban saudara muslimnya, maka Allah akan menutupi keaiban dirinya di hari kiamat. Kita kenal seorang nabi yang bernama Nuh. Padahal ngaran sidin bukan Nuh, tapi digelar Nuh. Kenapa mati disambat Nuh? Nuh itu secara lafziah maknanya adalah meratapi, menangisi. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau digelar Nuh karena setelah satu kejadian beliau selalu menangisi dengan kesalahan itu. Apa kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Suatu hari Nabi Nuh bertamu anjing mata tiga. Anjing mata tiga. Mana sudah di sini 2, tambah di dahi 3. Bertamuan lawan Nabi Nuh. Ya Allah ya Karim, disambat oleh Nabi Nuh. Wahai anjing, engkau ini sudah makhluk terburuk. Taruhlah bahasa kita dalam hukum fikih, makhluk najis mugallazah. Bentuk ikam nang gaya ini ilat tajulur, mata 3 ulang, oma buruknya aikam, ujar Nabi Nuh. Dengan izin Allah, Nabi Nuh anjing berkata, wahai Nuh, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah. Allah Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah yang menciptakan dirimu, Allah yang menciptakan diriku. Nuh, seandainya ulun yang menciptakan diri ulun kada akan pernah menjadi anjing. Seandainya ulun menciptakan diri ulun ini, ulun kalau memang harus anjing, ulun tidak akan pernah membentuk diri ulun begini. Ulun akan ulah sebaik-baiknya. Tetapi karena bukan ulun yang menciptakan, Allah yang menciptakan diri ulun dan menciptakan diri sempian. Nabi Nuh kena pukulan. Menghina makhluk Allah sama menghina Allah. Mencela ciptaan Allah sama mencela sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai itulah Nabi Nuh alaihi salam menangisi kesalahan itu. Secara tidak langsung Nabi Nuh adalah menghina Allah. Nangis terus meratapi kesalahan itu. Maka Nuh orang itu, ada yang mengatakan namanya Abdul Ghaffar, Nabi Nuh itu, atau Lamak bin Abdul Ghaffar, lu lupa. Nang jelas itu bukan Nabi Nuh, bukan Nuh ngaran sini. Mulai itulah beliau disebut Nuh. Kalau kita mengenal makhluk Allah, kita akan kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, kita tidak akan menghina dan mencela, mencaci makhluk Allah. Puasa mendidik kita agar menjaga lidah kita dari berkata kotor.
apalagi menghina. Kenapa? Karena menghina ciptaan Allah sama menghina Allah. Mencaci makhluk Allah sama mencaci Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia ini yang disebut dengan makhluk Allah, dan Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakanmu, Allah yang menciptakan segala perbuatanmu, maka hendaklah yang namanya ciptaan, yang namanya perbuatan, kadang terlihat oleh mata kita ini buruk dan salah, kadang terlihat oleh mata kita ini aib dan cilik, maka janganlah kita menghina, tapi keaiban, kejelikan itu kita tutupi. Man satara auratal muslim, siapa yang menutupi keaiban saudara kita yang Islam, satarahullahu yaumal qiyamah, Allah akan menutupi keaiban dirinya di hari kiamat. Ada dua kejadian, mudahan waktu kada terlalu panjang. Dua kejadian di balik hikmah, manfaat. Ini berawal dari orang kenal Allah, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hikmah. Sebab dia menutupi keaiban, maka kegaiban dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, Imam Hatim Al-Assam, seorang ulama digelar Asam Tuli. Sebenarnya bukan tuli, tapi beliau digelar tuli. Kenapa digelar tuli? Karena suatu hari Sidin batu tukar di warung. Ternyata penjaga warungnya adalah perempuan cantik, jelita, muda. Sidin batu tukar, bahasa kita, loh ada bejual gula lah. Ditakuni gitu kada lawas bini-bini ini tekantut nyaring. Oma nangaran bini-bini ini pucat, supan banget. Supan banget. Lalu Sidin, kayak apa menutupi keaiban bini-bini ini supaya jangan supannya? Sidin pura-pura tuli. Loh, ada bejual gula lah. Enggeh, ada air. Betakun pulang. Loh, ada bejual gula lah. Nah, penang pian cari gula kah, gula putih kah, gula habang kah? Ada bejual gula lah. Pura-pura tuli. Akhirnya apa? Secara pasti bini-bini ini yakin Sidin kada mendengar bakantut tadi, gembira, senang karena keaibannya tidak terbuka. Padahal Hatim ini pura-pura tuli aja. Lalu digelarlah Al-Assam, Hatim Al-Assam Tuli. Namun berkat beliau menutupi keaiban itu, balik ke rumah dibuka oleh Allah tutupan kegaiban, jadi kasyaf. Satu. Yang kedua, terakhir, dalam kitab Majalisus Saniyah, ini terjadi di Mesir. Seorang laki-laki kawin dengan perempuan karena kada cara bahari. Wayahini bahari kada cara wayahini kan bupatuhan tahu dan sebagainya, kawin. Ada ini kada kawin lah. Begitu kawin ternyata ya Allah, orangnya betianan. Tak kawini bini-bini betianan. Sehari habis kawin beranak. Artinya apa? Ini anak zina. Anak zina. Masya Allah. Beban kehormatan diri, beban kehormatan si anak, beban kehormatan keluarganya, utamanya bininya. Dia mengambil kesimpulan, anak ini diandak di pelataran masjid dengan harapan
keaiban ini, aku terbebas dari keaiban ini. Diandak dengan harapan ada nama ambil. Lilihatakan ada orang mengambil anak ini kereda sejam 2 jam kereda, terpikir di hatinya, kalau diambil juga oleh orang bukan berarti keaiban tertutup, pasti terbuka. Lebih baik aku tutup keaiban ini, aku tutup rapat-rapat agar sang anak kada supan. Mun diambil orang kan tetap ketahuan inya bahwa inya anak pungut. Supan kada? Supan. Amun ku ambil, ku akui anak, ku pelihara dan sebagainya, aku kada supan, inya kada supan, umatnya kada supan, keluarganya kada supan. Banyak orang yang kututupi kesupanan dan keaibannya, diambilnya kembali ini anak. Diambilnya ini anak, dijaganya, peliharanya sampai kena kada terbuka aibnya, dirinya terjaga, anaknya terjaga keaibannya, keluarganya terjaga. Seorang laki-laki ini yang menceritakan bermimpi dengan Rasulullah. Si Fulan, sampaikan salam kepada si Fulan. Oh ternyata si Fulan yang dikirimi salam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah orang yang menutupi keaiban nang keluarga, anak dan sebagainya ini. Itu ujar Rasulullah orang rafiqi fil jannah, temanku di dalam surga. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah mendidik kita agar kita kenal dengan Allah. Kita kenal dengan Allah, tidak ada lagi celaan dan cacian makian kepada manusia. Kita kenal Allah, maka keaiban dan keburukan, kejelekan orang lain kita usahakan tertutup agar dia tidak tersakiti. Maka orang inilah yang dicintai oleh Rasulullah, inilah orang yang menjadi temannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Hadirin rahimakumullah, akhirnya moga-moga dengan ibadah tarbiyah puasa kita benar mengenal Allah. Semakin kenal kita dengan Allah, maka akan semakin kita bisa menghargai, menghormati makhluknya Allah, bahkan menyayangi dan mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian barataan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyati wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala